Oke, selamat siang ya semuanya. Thank you banget buat kehadiran teman-teman juga. Aku sangat excited banget nih untuk sharing apa yang aku punya, sharing yang selama ini aku dapati dan aku bisa bagikan ke teman-teman semua. Jadi hari ini kita bakal belajar tentang gitar, khususnya untuk basic. Jadi disclaimer ya sekali lagi. Jadi yang udah jago-jago, yang udah advance itu bisa melihat saja, mengikuti, dan bisa koreksi kalau misalnya ada yang salah. Ya, jadi sebelum kita mulai, let me introduce myself dulu. Sebenarnya kenapa sih ada kelas kayak gini ya? Aku juga awalnya sih ini ya kayak ada temen yang nanyain, "Di, ayo buka kelas yuk," gitu, buat main gitar, belajar gitar, atau enggak ajarin gitar dong gitu. Dan sering yang terjadi seperti itu, cuman cuman hanya hanya wacana gitu, jarang jarang ada yang terjadi. Dan kali ini ada kesempatan juga, kemarin beberapa minggu lalu juga ada teman CG-ku yang ngajak, "Diajarin main gitar dong, ada kerinduan main gitar gini-gini," dan akhirnya berkumpullah orang-orang di sini, teman-teman semua di sini untuk belajar gitar bersama. Dan ya tujuanku sih untuk kelas ini, maksudnya bukan ya jangan kelas juga lah ya, kayak terlalu serius gitu. Tujuannya sih, dengan sharing-sharing ini tuh, yang pastinya aku tuh rindu gitu ya, maksudnya aku senang juga untuk jadi berkat dan senang kalau misal melihat orang tuh bisa bertumbuh, bisa, mengembangkan talentanya, itu jadi sukacita buatku secara pribadi sih. Jadi harapanku juga lewat kelas ini pastinya teman-teman juga di sini bisa komitmen untuk berlatih, sama-sama kembangin bakat kita, sama-sama punya waktu latihan yang pribadi dan berkembang dan terberkati. Dan kita sama-sama ngembangin talenta yang ada ya. Nah, ada satu hal yang aku dapetin waktu kemarin aku nyiapin materi ini, aku diingatin juga sih di 1 Petrus 4 ayat 10 di versi BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini, yaitu kalian masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda-beda dari Allah. Sebab itu, sebagai pengelola yang baik dari pemberian-pemberian Allah, hendaklah kalian menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. Jadi poinnya adalah ketika kita di sini sudah mendapatkan pemberian dari Allah, mungkin itu talenta bermusik atau talenta lainnya, marilah kita sama-sama menjadi pengelola yang baik, yaitu kita kembangi, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan pastinya, dan biarlah kemampuan itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi aku sih sangat berharap dengan latihan ini kita sama-sama bertumbuh selalu, sama-sama kita bisa berikan yang terbaik, dan I will do my best juga, mungkin as a mentor kalian ya, ya bisa dibilang ya mentor atau mungkin teman atau ya apapun lah yang kalian mau panggil gitu ya. Cuman yang pasti aku juga mau kasih yang terbaik untuk aku share apa yang aku punya, share apa ilmu yang aku dapati selama ini, pengalaman-pengalamanku, dan yang pastinya aku juga di sini terus belajar. Aku bukan orang yang yang paling terbaik gitu, enggak. Aku juga masih banyak banget kekurangan, aku masih banyak harus dilatih. Cuman yang pastinya ya kalau aku mau berjuang gitu, dan teman-teman juga mari sama-sama berjuang untuk berlatih bersama. Kayak diibaratkan kayak hubungan gitu ya, jangan cuman satu arah doang gitu yang berjuang gitu. Iya, tapi kita semua harus berjuang bersama gitu untuk berlatih bersama, khususnya untuk mengembangkan talenta kita ya. Jadi aku sih sangat senang gitu, aku feel free banget teman-teman kalau mau gangguin aku, feel free banget kalau mau nanya-nanya misalnya di chat pribadi atau di mungkin di eee, kalau ketemu mungkin mau langsung nanya atau misalnya, "Di, aku mau ketemu gini-gini," aku boleh banget. Aku bahkan senang banget kalau misalnya ada orang yang mau belajar dan orang itu mau dengerin kata-kata aku gitu loh. Cuman ya siap-siap aja aku bawelin terus, kayak gitu ya. So, jadi, kalau misalnya ada pertanyaan apapun, teman-teman silakan aja ya, misalnya mau chat pribadi, cuman yang pastinya aku nggak akan terima kalau orang pengen tiba-tiba bisa gitu ya.
Semua harus ada proses, dan aku juga mau share sih sedikit kayak pengalamanku kenapa aku bisa bermain musik. Jadi aku tuh bermain musik kurang lebih udah 10 tahun lebih ya, udah 10 tahun lebih, dan aku awalnya bermain musik tuh tiba-tiba, awalnya tiba-tiba ya. Jadi, aku nggak punya keluarga yang basic-nya bisa main musik atau bernyanyi, nggak ada lah keluarga yang berseni. Maksudnya keluargaku tuh nggak ada yang seni-seninya gitu. Bahkan yang dilesin gitar itu adalah kokoku. Sedangkan aku nggak, aku hanya main game dan main game waktu kecil ya. Terus tiba-tiba waktu SMP, aku ada di gereja, terus aku lihatin orang main, cuman kayak ngomong, "Nih asik juga ya kalau bisa main musik," gitu. Akhirnya aku lihatin, terus tiba-tiba aku coba main gitar, aku ikutin kelas yang ada, jadi waktu itu ada kayak buka kelas juga buat belajar, dan aku ikutin gitu, kayak belajarnya seperti apa. Dan ternyata, sangat menyenangkan ya bermain gitar itu. Dan puji Tuhan aku 1 minggu tuh bisa lancar begitu. Dengan basic yang nggak punya apa-apa, tapi aku 1 minggu bisa lancar gitu. Dan itu apa ya? Aku yakin itu bukan karena aku hebat, bukan karena aku bertalenta gitu. Maksudnya bukan aku yang apa ya? Yang aku tahu aku punya talenta waktu itu, enggak sama sekali gitu. Tapi itu aku yakin maksudnya pemberian gitu dari Tuhan. Jadi yang aku mau ingatkan gitu, semua yang kita punya itu ya kita harus kelola dengan baik, karena kan semuanya dari Tuhan. Jangan sampai kita memendam kemampuan kita ya. Jadi teman-teman juga di sini, kita sama-sama belajar, sama-sama kita yang pastinya berusaha, dan yang pastinya ya kita percaya gitu pasti ada pertumbuhan ya yang Tuhan kasih. Nah, terus, sekarang aku pokoknya awalnya aku main gitar, bahkan pengen menjadi WL singer, cuman waktu dulu suaraku sangat fales, jadi ya pokoknya nggak keterima di ekstrakurikuler band dan lain-lain gitu. Akhirnya, memutuskan untuk main bass waktu SMA, karena nggak ada pemain bass, jadi dulu main gitar nggak bisa apa, pemain sukanya banyaknya yang main gitar, terus, nggak ada pemain bass, dan yang teman-temanku yang main gitar tuh jago-jago, kecuali aku kan autodidak waktu itu. Jadi, ya udah aku disuruh, "Udah main bass aja," akhirnya main bass gitu. Dan pada akhirnya sekarang aku jadi bassis gitu. Dan ternyata main bass tuh sangat menyenangkan, lebih menyenangkan daripada bermain gitar gitu. Jadi, sekedar info, jadi sekarang aku juga ada tertanam di departemen musik juga, di PAW, Praise and Worship-nya GMS, khususnya daerah Jabodetabek, aku jadi bassis, dan ya aku terus mau kembangin bakatku, dan yang lucunya ya, udah 10 tahun lebih aja aku masih menemukan banyak hal untuk aku pelajari. Bahkan, variasi-variasi kunci, bahkan atau cara bermainnya, dan wah sangat banyak gitu. Jadi aku berharap teman-teman juga excited untuk sama-sama belajar, karena di dalam perjalanannya itu nanti teman-teman bakal menemukan apa ya, seni-seninya gitu yang menarik, dan yang pastinya buat teman-teman semakin baik dan semakin bertumbuh gitu. Oke, langsung aja ya kita bahas tentang materinya. Ini kita nggak usah terlalu tegang ya guys ya. Iya, ini udah jelas ya. Oke, teman-teman mungkin yang ada catatan boleh sambil dicatat. Aku sih berharap teman-teman di sini kita fokus sama-sama kita dengan kita catat biar apa yang kita dapat ini tuh bisa jadi bekal, dan yang pastinya ini untuk mengembangkan bakat kita juga. Kita kelola bakat kita dan kerinduan kita gitu. Ya, yang pasti gitar tuh gitar tuh ada gitar elektrik dan gitar akustik. Dan ini bagian-bagiannya yang kita harus tahu. Ya, tarang. Sorry. Nah, oke kita bahas ya. Ini head bagian, jadi dibagi 3 sebenarnya. Kepala, pundak, lutut, kaki, bukan. Kepala, terus ini leher, ini badan, gitu. Nggak ada pundak sama lutut kaki ya, nggak ada. Cuman kepala, terus bagian lehernya sama bagian kepala bodinya. Jadi kalau kepalanya itu namanya headstock ya teman-teman.
Ini aku jelasin dulu nama-namanya, nanti fungsinya aku kasih tahu di bawah ini ya. Ini ada headstock, kepalanya, dan ini ada yang 6 biji ini, itu tuh tuning namanya, tuning machines. Ada nut, ini yang garis ini, ya kelihatan ya. Terus ini ada neck. Terus ini yang hitam-hitam ini nih, ini tuh fingerboard. Fingerboard. Ya, buat tangan kita, meletakkan tangan kita. Terus ini ada yang garis-garis putih itu tuh frets namanya. Terus yang pasti ada senar, 6 senar. Terus di sini juga ada strap pin. Terus ini yang bolong ini namanya sound hole. Terus yang di bagian ini adalah pickguard. Terus ada bridge, ada bodinya, ada top atau soundboard, sama end pin. Nah, aku secara kilas aja yang nge-infoin ya. Jadi headstock itu fungsinya, atau kepala gitar itu adalah bagian gitar yang memiliki fungsi menahan senar dan tuning machines. Jadi beberapa gitar tuh ada juga yang punya headstock. Kayak contohnya gitar miliknya Bang Haji Rhoma Irama. Begadang jangan begadang. Nah, itu dia nggak pakai headstock tuh, dia hilang tuh. Dia cuma ada nut doang. Tapi ada, ya itu unik lah pokoknya. Terus tuning machine itu alat ini berfungsi untuk sebagai penyetel nada pada string sehingga dihasilin suara yang diinginkan. Yang pasti ini adalah hal paling penting ya. Kalau kita main musik, tanggung jawab utama kita adalah memastikan instrumen kita atau alat musik kita itu tidak false, alias nadanya tepat gitu, tuningnya pas gitu. Karena kalau misalnya kita nggak memperhatikan ini, kita mengabaikan ini, kita sama aja kita nggak tanggung jawab sama permainan musik kita. Kita mengakibatkan suaranya false dan akhirnya mengganggu semua instrumen. Jadi ini catat ya teman-teman, ini poin penting banget. Pokoknya setiap orang yang bermain instrumen harus nyetem dulu. Kita harus nyetel nada dulu, harus dituning dulu. Jangan sampai false gitu. Itu tanggung jawab utama pemain musik. Ada nut selanjutnya ya. Nut ini memiliki fungsi tunggal, yakni menata agar senar nggak bergeser atau berhimpit antar senar yang satu dengan yang lainnya. Atau istilah kerennya tuh ya relnya senar lah ini ya. Yang nut ini yang putih-putih nih. Kalau kalian lihat gitar kalian, ada kayak putih dan lubang-lubangnya, nah itu nut. Terus kalau neck, ya lehernya tempat untuk meletakkan fretboard, tuners, tuning machine, sama truss rod, sama headstock gitu. Terus kalau fingerboard, papan kayu yang diberi sekat berupa logam yang disebut dengan fret atau dan di papan fingerboard inilah nada dibagi dan dimainkan. Ini fingerboard yang tadi ya. Terus ya kalau fret, logamnya ya menyekat berbahan kuningan atau stainless steel karat yang berfungsi untuk membagi-bagi nada senar gitar. Dengan adanya fret ini kita bisa menentukan nada-nada pada gitar secara permanen. Berbeda dengan violin atau biola yang nggak memiliki fret. Nah, itu bedanya gitar sama biola juga. Kalau gitar ada fret, yang biola itu nggak ada fret. Tapi ya nanti kita bahas lebih panjang lagi. Fret gitar juga harus dirawat agar nggak mudah rusak. Kerusakan pada fret gitar tuh seperti tinggi antar fret satu dengan yang lain berbeda tuh dapat berakibatnya buruk sama kualitas suara gitar yang dihasilkan. Jadi yang pasti tuh gitar juga harus diservis, gitar juga harus dirawat, gitar tuh harus di apa ya namanya, di setting. Gitu. Kalau senar ya seperti kita tahu, senar ini komponen gitar yang paling utama. Kalau nggak ada ya nggak akan ada suara ya, nggak akan menghasilkan suara karena dawaian dari senar itu yang menghasilkan suara. Nah, bahan senar tuh ada dari nilon, ada dari baja, nikel gitu, dan dengan suara yang berbeda-beda bila dimainkan tentunya. Jadi gitar juga ada gitar senar nilon, senar gitar string. Yang membedakannya pada akhirnya itu adalah nada yang dikeluarkan. Dan bisa dibilang juga frekuensinya yang dikeluarkan tuh berbeda. Jadi tergantung kebutuhan dan tergantung sebenarnya tergantung kebutuhan sih pada akhirnya ya. Cuman kalau sekarang bisa dibilang untuk kenyamanan juga bisa. Kalau aku pribadi aku lebih seneng gitar nilon
karena nyaman, untuk playability-nya enak. Sedangkan kalau misalnya suara, aku sukanya suara string, karena dia lebih, apa ya, lebih enak didengar, karena dia frekuensinya tuh pas gitu, maksudnya untuk ngeblend di musik, ngeblend di band tuh enak banget, gitu. Terus ada sound hall tuh lubang suaranya adalah sebuah lubang yang terdapat pada bodi gitar, fungsinya untuk tempat keluarnya nada gitar ketika dipetik. Kalau nggak ada lubang gitar, ya tentunya suara yang dihasilkan akan jauh lebih pelan dan nggak nyaring gitu. Pickguard yang tadi ya, yang bawahnya di bawahnya sound hole, itu tuh untuk melindungi bodi gitar dari goresan pick atau kuku sehingga bodi tidak mengalami lecet. Nah, ini teman-teman, kita harus apik sama alatnya kita gitu, sama gitarnya kita. Apalagi kalau misalnya alat kita, instrumen kita cukup mahal gitu. Karena kan sayang ya kalau misalnya ada lecet seperti itu. Nah, kalau aku sangat concern sih sama hal-hal seperti itu. Aku nggak mau sampai alatku rusak, bahkan disentuh orang lain aja sebenarnya aku kurang suka gitu. Cuman ya balik lagi, semua orang punya treatnya, punya maintenance-nya sendiri, jadi disesuaikan saja. Ya. Kalau body gitar ya fungsinya tempat di mana komponen seperti sound hole, bridge, pick guard, pick up tuh ada. Kalau bridge tadi tempat dudukan untuk mengikat senar gitar. Jadi ini ya. Nah, ini tuh bridge-nya nih. Oke. End pin and strap in ya fungsinya untuk naruh selempang gitar. Jadi itu yang kalau misalnya kayak diselempang-selempangin gitu, itu tuh namanya strap ya, teman-teman. Terus bracing gitar. Bracing tuh salah satu komponen terpenting juga di dalam sebuah alat musik yang memiliki kotak suara semacam gitar. Jika dilihat bentuk dari bracing ini adalah seperti tulangan-tulangan yang dipasang di dalam kotak suara gitar, khususnya pada bagian atas dan bawah bodi. Fungsi dari bracing ini adalah sebagai penstabil suara yang dihasilkan oleh gitar dan juga berfungsi sebagai penguat bentuk bodi gitar. Nah, kalau bracing itu bisa lihat di dalam sound hole ya, teman-teman. Jadi bisa lihat di dalamnya kayak ada apa ya? Kayak apa sih? Kayak tulang-tulang gitu loh, kayak garis-garis gitu. Nah, itu tuh fungsinya bracing. Itu bracing dan fungsinya yang tadi kita bahas. Ya, sampai segini masih ini ya, masih bisa mengikuti ya teman-teman ya. Selanjutnya, ini ada senar ya, senar gitar umumnya 6, ada 7, ada 5 sebenarnya, cuman ya kita bahasnya 6 aja, seperti biasanya. Nah ini teman-teman, nada setiap senar bernada seperti ini. E, B, G, D, A, E. Ini untuk yang gitar akustik, yang kiri saya, yang kanan ini untuk gitar elektrik. Nah, kita nyebutnya senar 1 itu adalah senar paling bawah. Jadi diusahakan semuanya itu, misalnya kita mau nyetem juga dari nada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berurut dari bawah sampai atas, gitu. Bass juga, karena di sini juga ada yang mau belajar bass, sama juga ya. Jadi senar paling bawah ya senar 1, 2, 3, 4, 5 bawah ke atas ya. Ya, seperti itu. Nah, ini ada elements of music. Jadi sebenarnya banyak elements of musicnya, cuman yang pasti kita harus ketahui dulu. Jadi di dalam kita bermusik itu perlu ada namanya harmonisasi dan dinamika dan lain-lain, masih banyak ya. Dan yang layernya ini tuh aku sebut layer sih. Cara layer-layernya itu adalah di paling bawah, atau enggak misalnya bisa dibilang mudahnya tuh kayak nada atau suara yang dihasilkan paling kecil tuh adalah beat gitu. Volumenya atau layernya lah ya, bisa dibilang layer utamanya itu adalah beat gitu. Beat tuh ada drum, ada bass gitu. Tapi awalnya tuh drum. Karena kalau bass dia bisa ke rhythm sama bisa ke beat juga, cuman tugas utamanya ya ke beat gitu. Jadi beat tuh di paling bawah harusnya di drum sama bass. Setelah itu rhythm. Nah, gitar adalah salah satu elemen untuk rhythm. Jadi bisa berfungsi untuk rhythm.
Ada harmoni, ada melodi, dan lirik gitu. Gitar juga bisa mengisi melodi gitu. Sama halnya dengan keyboard. Kalau misalnya keyboard tuh dia bisa berfungsi sebagai rhythm sama berfungsi sebagai melodi juga. Makanya yang aku bilang tadi, kalau misalnya gitar sama keyboard hampir mirip, maksudnya fungsinya masih bisa. Sorry, lagi kurang fit. Jadi ya itu ya tadi ya. Sebentar. Oke, sorry. Ada iklan dulu tadi. Jadi beat, rhythm, harmoni, melodi, lirik. Nah, jadi intinya kalau misalnya suara drumnya keras, otomatis suara ritmenya akan lebih keras, suara harmoni juga akan lebih keras, melodi akan keras, dan akhirnya penyanyinya harus teriak-teriak gitu. Nah, makanya jangan kebalik-balik, jangan sampai suara drum tuh paling dominan, ataupun jangan sampai suara ritme tuh dominan, karena nanti melodinya nggak kedengeran, dan bahkan penyanyinya nggak kedengeran gitu. Jadi itu yang poin penting juga ya teman-teman. Jadi dari sekarang kita harus punya dasar-dasar yang kuat. Kita main musik tuh nggak boleh egois. Kita main musik harus bisa dewasa gitu. Kapan kita ngisi, kapan kita lebih mendominasi gitu. Oke, sekarang kita belajar cara memegang gitar. Ini hal yang simpel sekali. Jadi ini gitar. Kelihatan ya, nggak lupa. Duduklah di kursi. Ya, kalau duduknya di tangga juga boleh, bebas. Cuman jangan duduk di, ya udahlah, udah nggak usah dilanjut. Duduklah di kursi, ya lebih baik kursi tanpa lengan, biar nyaman aja teman-teman, biar lebih enak. Terus sandarkan ini, lekukan ininya, nggak kelihatan. Iya, lekukan ininya di pinggang, di pangkal paha kanan, sedikit ke atas. Jadi agak ke atas lah. Ya bisa nyilangin kaki bisa, enggak juga nggak apa-apa. Jadi nggak harus semua persis diikutin ya. Cuman yang pasti senyamannya, dan yang pastinya ini lebih enak kalau ketemu langsung sih. Ya udah deh, lanjut deh. Terus tangan kiri megang gitar di antara jempol dan jari-jari lain membentuk seperti capit. Kayak gini ya. Kayak gini, kayak capit. Ibu jari menekan fingerboard ini. Jangan terlalu jauh dan terlalu rendah. Sebaiknya di tengah atau di tengah atas. Ya, kalau aku sih biasa di sini, di tengah-tengah sini. Jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah. Nanti aku kasih tahu kenapa. Terus jari-jari lain tuh harus mencapai sisi lain fingerboard selurus-lurusnya. Ya, kita ini dulu aja, ikutin dulu aja. Terus tangan kanan diletakkan secara melingkar pada badan gitar. Ya, gini ya. Kayak gini ya. Terus tekan dawai atau tali gitar pada papan, pijit leher gitar, sesuai dengan nada yang akan dibunyikan. Lalu dawai atau tali gitar dari jenis The Fingerstyle gitar dipetik oleh jempol dan 3 jari yang pertama. Jadi kalau kita metik jempol, terus senar 1, 2, 3, atau 4, 5. Ya, itu nanti kita akan menyesuaikan ya. Nanti aku ada info juga tentang metik-metik. Maksudnya nanti deh kita bahas ya. Terus ya, latihlah kemampuan jari-jari tangan kamu untuk menekan dawai, sehingga nada yang dihasilkan tuh terdengarnya sempurna. Oke, itu cara megang gitar. Yang pasti jangan sampai nggak nyaman megangnya. Atau ini kan kita diusahakan tegak ya. Jangan sampai megang gitar tuh gini, miring. Jangan sampai bahkan kebalik ya. Bahkan jangan kebalik gitu. Nggak kan bisa ya. Atau gini juga nggak bisa ya.
Gitu. Sorry, malah bercanda ya. Pokoknya pokoknya ya tegak aja senyamannya. Karena kalau misalnya kita ini tegak, pasti ke tangan kita juga enak. Kalau misalnya ininya miring, tangan kita juga jadi miring juga nggak enak. Ya, terus cara menekan gitarnya. Yang pertama, posisi jari saat menekan gitar. Nah, ini penting teman-teman. Posisinya jangan menekan terlalu keras gitu, karena yang ditekan terlalu keras tuh nggak nyaman. Iya, akan buat beberapa not tuh mungkin terdengar lebih keras, iya. Tapi hal itu tuh buat chord yang dimainkan terdengar sedikit aneh gitu, sehingga harus benar hati-hati nih untuk cara menekan gitar. Jadi nggak usah dengan sekuat tenaga gitu. Misalnya nggak usah sekuat tenaga gitu, enjoy aja, nikmati. Jadi jangan terlalu keras, jangan terlalu ya nanti pada akhirnya kalian menemukan versi enaknya kalian sih. Cuman yang pasti jangan terlalu keras karena nanti terdengar sedikit aneh suaranya. Dan yang pasti sakit tangannya. Yang kedua, posisi penempatan ibu jari. Nah, ini yang tadi dibicarain ya. Usahakan untuk ibu jari itu diposisikan di belakang neck saat bermain chord. Yang tadi bilang tengah-tengah atau bagian ke atas dikit atau ke bawah dikit, jangan terlalu bawah atau jangan terlalu atas. Walaupun banyak tekniknya, tapi ibu jari itu kadang diposisikan di samping neck. Tapi sebagai pemula usahakan tetap berada di belakang neck aja. Jadi jangan di samping neck-nya. Ini tips belajar gitar ini tuh akan bantu mengembangkan otot-otot jari yang diperlukan untuk memainkan kunci gantung. Nah, ini poin pentingnya buat pemain gitar, pemain bass. Power kita tuh di jempol sebenarnya, bukan di tangan kita yang ini. Kalau tangan kita ini tuh diibaratkan kayak pondasi gitu loh, si jempol ini. Kalau pondasinya nggak kuat, dia juga yang 4 ini tuh dia nggak kuat gitu. Jadi jangan sepelekan jempol kita gitu. Mantap. Ya, pastiin ibu jarinya dilatih biar otot-ototnya kuat untuk mainin kunci gantung. Oke, ini poin selanjutnya yang paling penting, apalagi untuk para wanita, ladies. Kuku harus tetap pendek, nggak boleh panjang, bahkan nggak boleh ada kuku. Lihat, kukuku nggak pernah ada kuku aku. Kalau ada tuh pasti langsung dipotong gitu. Karena aku bermain musik, aku bermain gitar tiap hari, aku bermain bass juga. Jadi kuku tuh harus tetap pendek. Kenapa? Karena kalau misalnya ada kuku, itu tuh akan mengganjal jari-jari pada fingerboard. Sehingga ketika kita gunain untuk mainin chord, bunyinya tuh bakal jadi nggak clean, jadi nggak bersih gitu. Jadi ada apa ya, kayak yang gitu-gitulah kalau misalnya kita nggak maksudnya ada kuku dan itu mengakibatkan suaranya tuh kayak ada yang mengganjal gitu. Jadi kita kan menekan juga harus pakai ujung jari. Kalau ada kuku ya otomatis si ujung jari kita bakal kehambat sama si kuku tersebut. Jadi nggak boleh ada kuku ya. Kuku harus pendek. Perhatikan ini, waspadalah. Terus jangan sampai mempengaruhi bunyi senar lain. Nah, maksudnya itu ketika kita main kunci, misalnya kunci C. Bentar gimana? Oh ini kan kunci C ya. Tadi nggak kelihatan sebentar. Ini kunci C. Nah, ini kan ada yang dipencet kan cuma 3 ya. Senar 2, senar 4, sama senar 5. Sedangkan yang lainnya kan nggak ada ini kan, nggak dipencet kan. Jangan mempengaruhi suara lain gitu. Yang kita pencet ya harus yang dipencet aja, jangan kayak jadi suaranya harus gini nih. Nah, jangan sampai itu jangan sampai kayak gitu. Jadi penempatan tangannya juga itu harus dilatih terus nantinya. Ya, jangan sampai mempengaruhi bunyi senar lain. Oke, next. Nah, kita lanjut ke ini. Penamaan jari kanan dan jari kiri. Ini yang harus dicatat ya, teman-teman. Jadi, tangan kan ada 2 ya. Gitu. Kalau 4, ngeri. Ya, enggak lah, kita 2 ya. Jadi, kita bahas dari tangan kanan dulu. Tangan kanan ini
penamaannya jempol tuh pulgar, kalau jari telunjuk tuh indis, kalau misalnya jari tengah medio, jari manis tuh anular, jari kelingking ini adalah Chico Jericho, bukan. Pokoknya PIMAC. Nah, jadi ini penamaannya, ini buat pemain bass juga penting tahu, karena kalau pemain bass menggunakan I sama M. Sedangkan pemain gitar bisa pakai I, M, A, P juga. Bahkan kadang-kadang pakai si Chico Jericho ini, nggak pakai CH ini. Nah, jadi yang pasti harus tahu kenapa nanti bakal ada pelajaran juga untuk bahas tentang ini. Kalau untuk yang tangan kiri ini dimulainya dari telunjuk 1, 2, 3, dan 4. Kalau jempol, ya balik lagi, ini kan pondasinya ya, dia nempel di fretboard. Jadi dia nggak dinamain gitu. Dia mantap gitu. Pokoknya 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini dia. Ini yang akan menjadi PR kita ya. Siap-siap kalian dikasih PR. Hahaha. Ini fingering. Apa sih ini fingering? Kalian pernah dengar nggak? Fingering itu merupakan teknik yang sangat mendasar dalam bermain gitar. Ini dasar dari segala dasar dalam bermain gitar. Tapi banyak orang tuh yang menyepelekan fingering ini. Padahal fungsi ini, fingering ini tuh sangat berfungsi banget sampai ke depannya, sampai selamanya dalam bermain gitar. Apalagi buat yang pemula nih ya, fungsi fingering ini untuk melenturkan tangan kita agar nggak kaku saat bermain gitar. Nah, ini nih fungsinya fingering, yang pastinya pembentukan power touch pada gitar, terus melatih gerak jari. Gerak jariknya kita lebih luas, lebih fleksibel. Dan fingering ini seolah-olah tuh kayak membuka mata batin tangan. Percaya nggak percaya, harus percaya. Ini kadang-kadang kayak kita bisa tahu gitu, kadang-kadang bisa mata batin ini lebih kayak tahu kuncinya nantinya kayak gimana, variasinya kayak gimana, scale-nya kayak gimana. Nah, itu tuh gara-gara fingering, guys. Dan pokoknya fingering itu utama banget lah. Jadi jangan pernah menyepelekan. Emang ini nggak enak, proses ini sangat nggak enak. Cuman yang pasti kita harus lalui bersama, karena kita mau berjuang bersama. Jadi ya sama-sama ya, kita fingering ini adalah dasar utama. Oke, nah ini latihan fingering itu kayak gini. Jadi kita ini bakal mempraktekkan dari cara memegang gitar, cara menekan gitar, dan fingering. Yang pertama, ini kan kita ulangin ya, ini nada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu. Nah, yang paling utama itu adalah jangan lupa menyetem gitar. Bukan nyetem kendaraan, karena kita akan bermain gitar. Nah, ini kalau aku sendiri, aku pakai aplikasi untuk menyetem gitar, biar akurat gitu. Jadi, cara setem gitarnya aku ajarin ya, teman-teman, tolong diperhatiin, biar kita juga cara nyetemnya oke dan menghasilkan yang baik. Ini adalah cara menyetem yang salah. Ini salah, guys, nggak boleh, jangan kayak gini. Karena ketika kayak gini, nadanya itu dia terlalu bergelombang, dan akhirnya mengakibatkan kayak nadanya bisa dibilang kurang akurat. Jadi kalau mau nyetem tuh harus kayak gini, biarin bergoyang, maksudnya biarin kasih waktu dia untuk si senarnya itu bergoyang ya. Pokoknya kasih waktu terus sambil nyetem, sambil dituningnya nih. Nah, sekali-sekali aja. Jadi jangan seperti ini. Cukup sekali. Oke, udah. Baru ke atasnya. Dengerin, tuning. Oke, mantap.
sampai selanjutnya sampai atas. Jadi teman-teman tolong dipraktekin juga cara menyetem yang baik, yaitu sekali-sekali aja, hindari berulang-ulang, maksudnya ya seperti ini, ya. Terus yang kedua adalah kita pastikan tahu dulu, ini kita kasih nama, ini fret 1, ya ini 1, ini 2, sorry, ini 2, kelihatan, 3, 4. Kan ini ada 4 garis gitu ya. Sorry, 1, 2, 3. Ya, fret 1, 2, 3, 4. Nah, ini cara melatihnya kayak gini. Yang pertama, cara menekan gitar juga. Pastikan ibu jari jempol yang benar tangannya di belakang. Terus ini kita lihat ya latihan fingering yang pertama di baris di kolom pertama, baris ke 1 sampai ke 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini fingeringnya ya. Terus poin yang harus diperhatikan adalah ketika kita menekan si fret ini harus di dekat fretnya. Ya. Kita harus dekat sama sini. Kenapa? Karena suaranya yang dihasilkan akan bulat gitu. Beda dengan kalau kita di ujung atau di tengah. Coba dengerin ya. Bisa kedengeran nggak ya? Ini aku di tengah ya. Tuh, kayak ada getarnya. Coba misalnya di dekat fretnya. Beda kan? Ya, lebih bulat gitu suaranya. Apalagi pemain bass. Ini khusus banget pemain bass. Kalau kita nada yang harus dihasilkan tuh harus sangat bulat gitu. Jadi latihannya adalah 1, terus ini deketin juga ke sini, ke deket 2, 3, terus 4. Tangannya kayak gini ya, harus semuanya nempel. Kayak gini ya, harus nempel. Jangan seperti ini. Jangan. Karena nggak akan kelatih kalau misalnya dilepas. Semua harus nempel di fret 1, 2, 3, 4. Semua harus nempel. Kayak gini. Gitu. Ya, harus nempel. Gitu. Ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Ya, pokoknya banyak lah ya. Ada 24 scale. Gitu. Ada 24 scale dilatih. Kalau posisi petikan, nah, nice. Nanti habis ini kita bahas ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4-nya, pokoknya ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini misalnya 1, 2, 3, 4 mulai, terus yang bawahnya 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Gitu. Terus 1, 3, 2, 4. Terus 1, 4, 2, 3. Kalau yang harus dilepas ya lepas. Kalau misalnya nggak misalnya kayak tadi nih 1, 3, 4, 2. Ya ini 2 ini harus dilepas. Kalau nggak ini nggak akan ada suara kan. Cuman untuk awal-awal ya kita cobain dulu aja. Coba dulu semuanya berusaha. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung personal aja atau kita bahas di grup. Ini misalnya 1, 4 kan nggak mungkin ditekan semua ya. 1, 4, 3, 2 gitu. Jadi kalau misalnya kita tekan semua, ya suaranya nggak akan ada ya, suaranya nggak akan dihasilkan. Gitu. Terus nanti mulai dari 2, 1, 3, 4, terus nanti ke bawah. Jadi ini untuk tangan kirinya ya. Untuk tangan kanannya, untuk pemain gitar, kita nggak apa-apa pakai jempol aja dulu. Jadi kayak gini. Ya kayak gini. Ya, paham ya? Kalau pemain bass, tangannya perhatiin, tangannya nggak boleh lurus gini. Harus gini, dimiringin dikit. Karena biar nyentuh ke tubuhnya jari. Biar suaranya bulat. Kalau misalnya lurus gini,
suaranya kurang bulat, kurang bagus. Jadi harus dimiringin dikit, pakai jari I sama M. Ya, kalau pemain bass ya. Oke. Kalau pemain pemain gitar pakai P aja. Terus metiknya ya di tengah-tengah sound hole aja. Nah, kalau pemain bass harus gini, harus bergantian. Jadi kayak gini. Aduh, bentar, nggak enak duduknya. Nah, gini ya. Teng, 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 teng. Harus bergantian. Nah, ini kan dari atas ya. Nah, ini dari bawah ke atas diulang lagi. Gitu. Jadi udah di satu putaran sampai bawah, terus nanti dari bawah ke atas lagi teng 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 gitu ya. Nah, ini caranya juga yaitu kita pakai metronom. Jadi teman-teman pastiin sekarang download yang pertama adalah alat setem. Nanti aku infoin di grup aja aplikasinya aku pakai apa. Nggak kelihatan semua. Oh ya, bentar ya. Aku lanjutin dulu yang tadi. Jadi yang pertama, oh iya ya, siap. Yang utama itu adalah yang pasti kalian harus download 2 sekarang, yaitu adalah alat untuk menyetem, yang kedua alat metronom. Nanti aku kasih tahu aku pakai apa ya di grup. Nah, metronom ini fungsinya untuk melatih kita on tempo gitu. Untuk melatih fingering ini pakai tempo 60 dulu aja, guys. 60 tuh segini nih. 60 tuh simpelnya adalah suara detikan jam. Tek, tek. Ya, jadi 60 tuh segitu. Nih, kedengeran ya? Tek, 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 tek. Lalu kita aplikasiin. Tadi itu munduran yang metiknya. Oh, yang metiknya sih cuman gini aja nih. Kalau gitar ya. Jadi ya gitu, itu kalau gitar. Kalau bass yang tadi ya gitu-gitu ya, I sama M. Nah, ini sambil nyala metronomnya, metronom tuh tempo. Kita sambil lihat ya cara fingeringnya ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi harus ikut on tempo. Kita latih dari sekarang tuh kita tahu tempo gitu. Jangan main tanpa tempo. Jadi kayak gitu pokoknya dari atas ke bawah, bawah ke atas itu satu set. Kita buat 3 set. Itu PR-nya kalian ya. Harus banget dilatih karena tangan kalian biar lentur gitu. Kalau misalnya nggak dikasih fingering, tangan kalian tuh nggak akan lentur dan tangan kalian tuh nggak akan bisa panjang jaraknya. Gitu. Kalau aku ini bisa sampai 7 fret, 6 fret sih kalau aku jariku. Karena aku fingering terus latihan. Dan ini kalau pemain bass pasti fretnya lebih panjang-panjang. Jadi yang pasti tangannya pasti lebih lentur lagi gitu. Kalau pemain gitar sih ya nggak terlalu butuh sampai segede-gede itu. Jadi kalau main kayak gini, berarti kalau mau ngikutin tempo, berarti harus pakai feeling ya, kok ya? Yes, feeling, tapi yang pasti kita harus hearing juga, yaitu dengerin pakai aplikasi metronom tadi. Nanti aku infoin Oke. aplikasinya. Oke. Ya, pastiin udah tuning senar agar nadanya nggak fals.
Oke, ya ini sisanya sih udah bakal ngebahas tentang chord-chord-an, cuman tadi udah aku bahas basic-basic-nya yang sangat-sangat cukup perlu diketahui. Ya ini setidaknya ini aku spill-spill dulu ya info-info ke depannya. Ya ini ada mengenal chord, ada chord seperti ini, terus ada namanya strumming. Strumming itu adalah apa namanya, genjreng atau kocokan, namanya strumming. Ya itu dia. Ya, cuman untuk sekarang cukuplah untuk basicnya, untuk kita melatih cara kita memegang gitar, cara kita menekan gitarnya, cara kita fingering, melatih jari kita terus apalagi ya tadi ya, mengenal bagian-bagian gitar, dan kita merawat gitar kita bahkan, terus penamaan jari-jari. Ya, itu aja sih paling kalau misalnya yang basicnya sekali. Nah, gimana teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya nggak? Kita sekarang bakal mulai ke pertanyaan atau mungkin ada yang mau bahas tentang yang tadi udah disampaikan. Silahkan boleh bertanya. Aldi, Yes? jadi misalkan gini nih, misalkan Iya kita kok. tadi belum punya gitar atau kita belum punya alat musik gitu kan. Iya. Terus kemudian kita, oke, aku pengen ada gitar nih, gitu kan, mau belajar. Hmm. Terus setelah kita punya gitar, tadi kamu bilang ada kayak kita harus ngerawat. Itu Ya. kayak, apakah kita ada perlu hal lain selain gitar itu sendiri atau cuma kayak gimana sih ngerawatnya? Apa kayak seminggu sekali kita lap, apa gimana Oh, gitu? I see. Nice. Mantap banget buat Iqbal. Ada lagi? Atau Itu itu dulu. dulu? Nah, itu dulu. Mantap. Thank you pertanyaannya kok. Setiap orang punya cara merawatnya berbeda-beda. Ada yang tipikalnya cuek, ada yang tipikalnya tuh sangat merawat. Nah, kalau aku tipikalnya yang sangat merawat gitu. Aku benar-benar kayak semuanya harus dirawat gitu. Bahkan aku nggak pengen kena goresan sedikit pun sebaiknya. Kalau aku pertamanya, yang pasti AC, apa ya, AC lagi, gitar, gitar jangan langsung kena AC atau kena matahari langsung. Itu akan merusak kelembaban kayu. Itu nggak boleh. Jadi kalau bisa dicari di tempat di mana yang nggak terlalu dekat sama AC ataupun cahaya matahari. Jadi dia biar dilindungi gitu. Peduli lindungi, Oke. nggak dilindungi gitu. Terus juga yang pastinya kalau bisa nggak dipakai, kalau nggak dipakai gitar lebih baik disimpan di alat apa namanya di bag-nya gitu, di tasnya. Ada gig bag atau yang soft case, ada yang hard case. Nah, kalau aku pakai gig bag semuanya, karena aku lebih seneng ya sama yang gig bag, karena dia kalau jatuh juga busanya cukup tebal gitu, dan lebih fleksibel kalau dibawa kalau gig bag. Nah, udah gitu di dalam gig bag-nya harus ada silika gel, yaitu biar dia nyerap udara. Jadi dia si gitar tuh nggak lembab. Nah ini tuh gitarku di Bandung. Ini bukan punya aku, ini punya ciciku. Makanya nggak kerawat. ini apa karatan. Nih kalau kita lihat karatan. Waktu itu aku pernah bawa ke Lembang ini. Aku pernah bawa ke Lembang sama ke Puncak buat main uh, sama teman-teman gitu. Besoknya karatan. karena kan di sana berlembab ya, udaranya suhunya cukup tinggi. Terus ya aku nggak sempat bisa maintenance gitu, dan akhirnya ya senarnya berkarat. Ketika karatan itu tuh suara yang dihasilkan juga udah nggak maksimal, dan juga suara yang dihasilkan juga apa ya, kurang enak gitu kalau misalnya udah berkarat. Apalagi buat playability kitanya, kita nggak enak, kita nggak nyaman karena jadi sakit mainnya. Ketika kita sliding itu tuh pasti nggak enak, tangan kita sakit, bisa menyakiti tangan kita gitu. Tapi itu pasti terjadi apa apa ada yang maksudnya kita mesti ngapain gitu supaya mungkin karatnya nggak terlalu cepat. Kalau untuk kalau biar yang pasti
itu yang tadi ya kok ya, maksudnya menempatkan gitarnya jangan di tempat lembab, jangan di tempat yang kena AC atau kena matahari. Paling nggak bisa Dan lebih tahan gitu ya. ya, dan juga kalau aku pribadi aku punya, aduh aku nggak ada di Jakarta lagi. Si apa namanya? Ada namanya string cleaner. Jadi dia ngebersihin setelah main atau sebelum main kita bersihin, terus kita lap Oke. gitu. Jadi itu biar mengurangi karat juga. Bahkan untuk kayak anti pelapis karat juga. Itu bisa dibeli kurang lebih 100.000 si cairannya. Jadi tinggal di set ya, terus nanti tinggal dilap Oke. gitu. Nah, terus kalau misalnya ngebersihinnya, kalau aku setiap habis main aku bersihin gitu. Pakai lapnya juga jangan lap tisu ya. Jangan pakai lap yang bahkan jangan pakai kanebo gitu, tapi pakai microfiber. Kalau bisa pakai microfiber, belinya bisa di yang warna merah yang ada 3 huruf itu ya. Ada titik-titik hardware. Nah, aku beli di situ. Microfiber. Dia lebih bagus. Oke. Jadi pakai cleaner dulu, string cleaner, udah gitu pakai microfiber. Udah gitu taruh di case yang ada silika gelnya untuk menyerap udara. Itu Kotikon. Oke, thank you. Thank you, Tuh, Aldi. setiap habis main pakai string cleaner. Apa? Clean, sorry. Setiap habis main pakai string cleaner. Ya. Kalau aku kadang-kadang sebelum main juga aku bersihin. Gitu. Cuman sebaiknya setelah main aja. Kita bersihin fret-fret ininya nih. Karena dia tuh pasti kotor banget. Nih ya, aku bersihin yang aku tuh langsung kotor. Karena ini nggak dirawat. Oh iya. Nah, pokoknya ya harus dibersihin. Gitu. Ini nggak dirawat. Jangan Karena dicuci pakai sabun tapi ya. Jangan pakai Rinso. Aduh, aku nyebut merek lagi. Jangan pakai deterjen. Kayak gitu. Oh iya, nih satu lagi, naruh gitarnya kalau bisa. Misalnya aku tembok ya, meskipun aku besar tapi aku bukan tembok sebenarnya. Ya, naruh gitarnya jangan gini gitu. Jangan gini, tapi dibalik gitarnya. Jadi gini. Ya, jadi ulangin ya. Misalnya aku tembok nih, aku gede banget. Jadi naruh gitarnya jangan gini. Jangan ditidurinnya kayak gini, tapi gini. Biar nggak patah guys lehernya. Gitu. Kalau kayak gini kan misalnya kedorong dari sini bisa patah ininya. Tapi kalau ininya yang kedorong enggak, dia pasti kuat. Paham nggak? Kebayang nggak teman-teman? Paham. Kira-kira sih. Ya, nanti aku contohin ya, difotoin aja kayak gimana cara naruh yang baik. Itu. Ada lagi pertanyaan dari yang lainnya? Aku tadi belum info ya. Jadi megang mencetnya juga ujung jari ya. Bentar. Ujung jari ya. Kayak gini ya. Nih. Ujung jari gini. Jangan bukan pakai ini, tapi pakai ini. Makanya kalau orang kapalan pasti tuh ini si ujung-ujung jarinya. Bahkan kalau kapalan itu adalah tanda yang baik. Berarti kalian memegangnya sudah benar. Malah kalau nggak kapalan kurang asik ya. Aku udah sampai berdarah-darah di sini. Di sini berdarah. Kalau ini aku nggak terlalu suka berdarah. Kalau bass aku udah sampai kapalan, udah tingkatnya berdarah, bukan kapalan lagi. Gitu. Tapi sekarang tebal banget kulitku. Udah aman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa sakit, nggak apa-apa, kita harus lawan rasa sakit itu demi kebaikan kita. Karena kita diproses untuk menjadi lebih baik. Amin. Ya, itu. Ada lagi, teman-teman? Oke, nanti paling boleh minta feedback juga dari teman-teman atas tadi materinya, sama apa yang dibahas, apakah applicable, apakah relate enggak sama teman-teman, apakah cukup dipahami, atau terlalu mendasar, atau gimana, boleh ya nanti
aku minta masukan teman-teman biar aku juga terus bisa improve di dalam aku sharingin ini. Cuman yang pastinya yang tadi aku sampaikan itu adalah hal-hal paling penting, poin-poin menurutku hal simple, hal kecil yang harus diperhatiin dan kita harus mengerti dari awal gitu. Dan yang pasti harus fingering, latih otot kita, latih kelenturan tangan kita. Nah, ada salah satu lagi cara aku melatih fingering tanganku. Jadi kalau misalnya aku belum punya gitar nih, bisa latihan tanpa apa-apa, dengan udara saja cukup. Yaitu tangan kita gini, terus kita ke jari ini, terus ke sini, salah. Ini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Gantian. Jadi gini latihannya. Ini kiri ya, ini tangan kiri ya. Khusus tangan kiri loh, jangan tangan kanan. Kan kita fingering tangan kiri ya. 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, terus sampai kayak gitu ya, terus sampai lentur, sampai tangan kita ininya keram. Pokoknya jempol kita harus keram. Nggak mau tahu gitu, kalau nggak keram berarti kalian nggak bener gitu. Kalian ada yang salah gitu dalam menekan jarinya gitu. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Latihan aja terus gitu. Nih, ini fun fact-nya ya. Jadi tanganku yang kiri aku bisa gini. Tangan kananku nggak bisa. Susah banget. Sangat penuh perjuangan guys untuk tanganku karena jariku kecil. Jariku sangat buntat ya. Tapi tangan kiriku dengan sangat mudah kayak gini. Ting gitu. Ting ya. Tuh kan bisa ya. Karena ini fingering. Fungsinya fingering. Jadi ada bergunanya. Sangat berguna bahkan. Jari kananku nggak bisa. Agak susah gitu. Agak effortnya cukup besar. Nah, satu lagi fun fact-nya adalah ya tadi aku udah bilang jariku kecil gitu. Jadi aku berharap dan ini jadi kesaksian hidupku. Jangan ada alasan tangan kalian mau sekecil apapun, ayo tandingi sama jariku. Pasti jariku lebih kecil dibanding kalian. Tapi aku bisa gitu. Aku bisa bermain gitar dan aku bisa menggapai chord panjang-panjang gitu. Jadi semuanya bisa karena kalau kita latih gitu. Jadi jangan ada alasan ya. Aduh tanganku nggak nyampe. Ya aku buktinya aku bisa. Pasti kalian juga bisa. Asalkan mau berlatih dan yang pastinya ya kita yakin, kita imani kita pasti semakin hari semakin baik. Gitu. Ya balik lagi kita kelola untuk kepentingan bersama bukan untuk pribadi aja. Apapun kerinduan teman-teman saat ini bermain musik, ya pastinya aku selalu punya prinsip untuk ya untuk Tuhan gitu. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Apa yang aku mainkan, yaitu semua dari Tuhan. Dan oleh Tuhan semuanya bisa, dan ya untuk Tuhan, untuk ya demokrasi lah ya. Kayak gitu teman-teman ya. Hanya mau mengingatkan itu, ya kita sama-sama berjuang. Ada lagi mungkin 1-2 pertanyaan lagi lah ya. Terus aku cukup matikan dulu recordnya. Satu pertanyaan aja. Kalau nggak ada yang nanya, aku yang nanya lagi. Nah, nggak apa-apa, Fatikon, boleh. Oke, itu kalau yang tadi di gambar yang latihan fingering itu kan 1, 2, 3, 4. Terus angkanya kan ada banyak tuh ya. Berarti 1, 2, 3, 4 itu udah satu set itu. Terus kemudian yang bawah-bawahnya itu set yang berbeda gitu ya. Yes, 1, 2, 4, 3. Terus yang sebelahnya juga 2, 1, 3, 4 itu satu set. Yes, betul. Per 4 ya. Oke. Iya, itu poin penting sih. Aku tadi nggak terlalu cukup jelasin ya. Benar, mulai dari atas sampai bawah. Habis itu dari bawah ke atas. Iya, terus dari bawah ke atas juga gini. Ini dari atas ke bawah ke atas itu satu set. Sedangkan kita latih 3 kali aja. 3 kali bolak-balik 3 set. Oke. Gitu. Misalnya hari ini mau latihan, ya kita luangin waktu lah 10 menit, 15 menit untuk fingering. Ini saya teman-teman itu tuh semua fingering yang kita lakuin itu worth it banget, percaya deh. Gitu. Aku bisa menggapai jari-jariku tuh ya karena fingering gitu. Balik lagi aku bisa kayak gini dengan gampang karena fingering. Jari kananku
butuh effort kayak gitu. Dan ya kalau misalnya nggak sempet belum ada gitarnya ya balik lagi ya 1 3 2 4. Nanti bisa divariasi misalnya 1 2 3 4 kayak gini terus dilatih-latih aja 1 4 2 3 1 4 3 2 2 1 3 4. Sebenarnya bisa aja dilatih-latih kayak gini. Nah, benar Jadi itu nggak- kata Yofi itu. Hah? Bisa contohin lagi nggak? Buat Yang mana? tangan kirinya, fingeringnya. Tangan kiri ya? Heeh. Yang mana mau dicontohin, Mike? Itu Yofi itu loh. Mana Yovita? Oh, iya. Dari pertamanya Komentar. yang di 1, 2, 3, 4. Pokoknya satu set yang pertama bisa nggak agak Oh. munduran di. Terus soalnya nggak kelihatan. Yang Oke. kiri. Ini Agak kelihatan mundur nggak kayak dikit. gini? Oke. Kayak gini kelihatan nggak? Oke. Sorry tadi aku nggak lihat chatnya. Thank you. Oke, ini ya kayak gini ya. Jadi ntar mentok guys. Ada kasur. Nggak apa-apa, ya udah. Iya, kayak gini ya. Berarti Ini pakai jempol ya. Kalau yang main gitar ya. Ini cara memegangku salah ya. Jadi jangan dilihat, tapi aku contohin aja sebisanya. Ya. menyesuaikan space. Kayak gini ya. Jadi ini nempel semua nih. Oke. Ujung jari semua. Jempol kayak gini. Oh ya. Gitu. Ini 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Aku lanjut dulu ya. Bisa. Oke. Gini lagi. Nah, ini udah sampai bawah nih ya. Ini udah senar 1. Naikin lagi kedua. Kayak gini ya terus. Ini tiga kali aja. Jangan ikutin aku ya. Kecepatannya jangan ikutin aku. Karena nggak baik kalau untuk awal-awal. Semuanya harus berkala guys. Kayak gitu ya. Nanti kalau udah baru ke 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3. Ya gitu ya. Jadi perempat aja. Gimana yo? Jelas nggak tadi? Oke, jelas. I'll try. Oke, nah. Ya itu sih. Kalau misalnya emang balik lagi kalau gitarnya emang belum ada, bisa ini ya dilatih dari udah sama udara aja. Kalau aku sih 1 3 2 4 tuh sangat kerasa. Ininya tuh langsung apa ya? Kerasa lah pokoknya, cobain deh. Cuman aku ingetin lagi ya, ketika kita fingering juga harus pakai metronom, harus pakai tempo. 60, awal-awal 60 aja. Nanti ketika udah lancar semua, boleh naikin ke 90. Jadi biar kita tuh belajar tempo. Oh ya, untuk petiknya itu pakai jempol atau pakai yang telunjuk? Kalau kamu mau main gitar, pakai jempol aja. Ya, gitu ya. Kalau pemain bass ya dari pakai I sama M. Kalau gitar pakai P aja. Oke. Nanti tambahin lagi misalnya jadi 80. Tapi nanti aja, sekarang 60 aja. Ya, percayalah ya. Fingering ini buat sakit tangan. Buat Sakit sedikit banget. tangan. Bahkan kalian kalau les di tempat-tempat gitu ya, yang ada nama ya, kalian tuh 6 bulan fingering doang. Percayalah. Sepenting itu. Aku kan pernah belajar basic. Apa? Itu kan pernah belajar basic gitar kan. Terus awal-awal itu kan memang awal-awal tuh cuma diajarin main kuncinya doang sih. Kuncinya kayak gini. Terus kalau mau dipetik kayak gini, kalau mau dicereng seperti ini kayak gitu. Terus habis itu lama-lama kan udah diajarin kunci nih. Soalnya untuk main lagu untuk
kalau di gitar itu kan perpindahan dari chord A, kunci A ke kunci B kan harus tahu nih feelingnya gimana, terus apa dan segala macamnya. Apalagi kalau misalnya sama musik yang lain tuh kan. Itu terus kalau di keyboard itu kan dia memang sudah ada khususnya gitu untuk tapi sebetulnya sama aja sih keyboard sama gitar. Cuma Ya, bedanya kalau betul. gitar itu kan dia instrumennya sendiri kan. Kalau keyboard kan Yes. ada bantuan dari rhythm-nya gitu Ya, loh. betul. Cuma untuk yang kalau gitar kan yang butuh effort lebih kayak Semua ada effortnya, bro. Itu gitu. main bass kelihatannya simple, tapi nggak semudah itu juga main bass. Kalau bass kan petiknya pakai I sama P ya? I sama M. Oh, I sama M ya kalau bass. Iya, Oh, ini dua ini harus dua-duanya jalan dan stabil. Ya, itu udah jangan bahas bass, nanti aku malah lebih semangat bahas bass dibanding main gitar. Nanti ya Clinton nanti kita bahas lebih. Kalau Clinton bisa main gitar. Clinton udah bisa. Coba. Jadi. Aku enggak. Belum Mike. Masa sih? Belum bisa. Lu mau Gideon, merendah? Gideon? Gitarnya Gideon aja diambil Clinton. Kalau Clinton mau merendah atau gimana sih? Aku bingung kadang-kadang. Nah, aku sekarang udah gak ada gitar, udah aku kasih kayak ginian. Oh, ide. Soalnya aku Oh. ntar bulan depan mungkin bakal pindah kosan juga sih. Ya belajar penukaran juga. Oke, bentar ya, kita beresin dulu deh ya. Jadi tadi udah beres ya semuanya pertanyaannya. Kotikon tadi udah ini ya, kejawab juga ya. Oke, ya. Siap, mantap. Sip. Oke, ada beres ya semua pertanyaannya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kita bahas personal aja atau di grup ya. Jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Iya. Oke, ini aku matiin dulu recordingnya ya.